Halo guys, ngobrol soal MBG lagi. Jadi program makan bergizi gratis kan digembar-gemborkan bahkan oleh Pak Prabowo sendiri sebagai program terbesar di dunia katanya. Bahkan negara-negara lain banyak yang mau mencontoh negara kita, belajar dari negara kita soal program ini. Bahkan opung kesayangan kita pun, Opung Luhut, terkesima katanya dengan efek dari program MBG ini yang bisa menaikkan tingkat perekonomian negara kita katanya. Tapi pada kenyataannya ribuan staf dapur program makan bergizi gratis ini nggak dibayarkan gajinya sampai 3 bulan ini. Dan ini nilainya nggak main-main, sampai 1 triliun. Sementara kita pernah dengar juga pernyataan Pak Prabowo bahwa katanya dia menggunakan dana pribadinya untuk program MBG ini biar nggak boros APBN katanya. Tapi kok bisa begini? Ya meskipun katanya ini bisa membuka lapangan kerja, tapi kalau nggak dibayar gajinya kan malah bikin tambah sengsara. Nah, saya jadi tertarik dengan sebuah artikel dari luar negeri nih, di sebuah media terkenal asal Prancis namanya Le Monde. Nah, Le Monde ini menyoroti soal pelemahan nilai rupiah yang terjadi secara signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Nah, mata uang Indonesia ini kan memang mengalami tekanan besar dari faktor internal maupun eksternal ya, sehingga ini menjadi perhatian global, termasuk di Eropa. Nah, Le Monde mencoba menguraikan penyebab utama dari krisis ini dengan menyoroti kebijakan pemerintah Indonesia yang dianggap tidak terencana secara matang. Nah, salah satu poin utama dalam artikel tersebut adalah kritik terhadap program makan siang gratis atau makan bergizi gratis nih yang diluncurkan pemerintah. Program ini yang awalnya bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan, tapi justru malah disebut berujung pada kekacauan administrasi dan pemborosan anggaran. Nah, menurut Le Monde ini ya, jadi bukan menurut saya, menurut Le Monde artikel ini, pelaksanaan program tersebut tidak hanya gagal mencapai targetnya, tapi juga memunculkan masalah-masalah baru seperti korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Lalu banyak lagi lah, karena ada dugaan bahwa dana besar yang dialokasikan untuk program ini bocor akibat praktik korupsi. Belum lagi efek terhadap inflasi. Kebijakan subsidi makanan dalam skala besar tanpa perencanaan matang ini dapat memicu kenaikan harga bahan pokok sehingga memperburuk daya beli masyarakat. Dan tentunya ini akan jadi beban fiskal buat pemerintah. Karena pemerintah kan mengeluarkan anggaran besar untuk program ini yang akhirnya memperlebar defisit anggaran negara. Jadi saya rasa memang program ini menjadi simbol dari kebijakan populis yang sangat tidak efektif. Dan menurut Le Monde tadi, program ini turut berkontribusi pada melemahnya kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Nah, lalu ada faktor lain nih kalau menurut artikel ini ya soal merosotnya nilai rupiah, yaitu faktor internal ya, seperti dugaan korupsi di Pertamina. Nah, artikel ini juga menyoroti kasus dugaan korupsi besar-besaran di sektor energi, khususnya di perusahaan BUMN Pertamina ini. Skandal ini disebut merugikan negara sampai hampir 1.000 triliun rupiah dan ini menciptakan ketidakpastian ekonomi. Pertamina adalah salah satu pilar utama ekonomi Indonesia, sehingga masalah di perusahaan ini tentunya memiliki dampak langsung terhadap stabilitas keuangan negara. Nah, dugaan-dugaan korupsi seperti Pertamina ini membuat investor asing semakin ragu untuk berinvestasi di Indonesia karena ya mereka melihat adanya risiko yang sangat tinggi dalam tata kelola pemerintahan dan khususnya perusahaan negara ya. Nah, ketidakpercayaan ini memperburuk tekanan terhadap nilai rupiah. Ya, jadi saya rasa memang bukan cuma faktor internal sih, ya ada juga lah faktor dari luar ya, faktor eksternalnya seperti tekanan yang berasal dari luar gitu, selain faktor internal ya. Jadi Le Monde juga mencatat ada beberapa faktor eksternal yang memperparah pelemahan rupiah, seperti adanya kebijakan Federal Reserve dari Amerika Serikat ya, kenaikan suku bunga oleh
Bank Sentral Amerika Serikat ini membuat dolar AS semakin kuat sehingga mata uang negara berkembang seperti rupiah memang jadi tertekan. Belum lagi soal kalau ngomongin soal ketegangan geopolitik ya, konflik di Timur Tengah dan ketidakpastian global lainnya menciptakan bahwa pasar keuangan ya agak sedikit kacau lah ya, terjadi volatilitas seperti itulah. Belum lagi penurunan harga komoditas seperti minyak dan batu bara. Ya, sementara ini kan menjadi andalan ekspor Indonesia dan tentunya ini mengurangi pendapatan negara dari sektor perdagangan. Ya, tekanan eksternal ini memang membuat rupiah semakin sulit untuk pulih ya, terutama jika tidak adanya langkah konkret dari pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kondisi di dalam negeri. Ya, jadi seperti itulah negara kita semakin terkenal. Ya, jadi bahkan dalam analisanya Le Monde ini menyebutkan bahwa jika situasi tidak segera ditangani dengan kebijakan yang lebih terarah, maka nilai rupiah berpotensi terus melemah hingga mungkin bisa melewati 17.000 per dolar Amerika. Atau ya tentunya ini akan berdampak buruk juga ya pada berbagai aspek ekonomi, ya, seperti daya beli, inflasi dan sebagainya. Ya, negara kita semakin terkenal bahkan menjadi perbincangan dunia, sayangnya dalam sisi negatifnya. Salam.